dari mana saja dapetin pembelinya. Secara umum ada 3 strategi. Tapi sebelum ke sana, ingat rumus ini dulu ya. Ingat rumus ini aja dulu. Jadi yang namanya sales, penjualan, omset, revenue, itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah traffic. Traffic itu jumlah pengunjung, jumlah orang yang melihat offer kita, penawaran kita. Semakin bagus offernya, semakin bagus potensi salesnya, potensi penjualannya. Semakin besar trafficnya, semakin besar potensi salesnya. Jadi nanti ketika kita bicara tentang memasarkan atau menjual produk, kita perlu pikirkan 2 elemen ini, traffic dan offer. Nah, sekarang kita akan bicara traffic dulu. Traffic itu bicara tentang dari mana kita dapetin pelanggan. Ada tiga strategi ya untuk dapetin traffic. Yang pertama adalah memang dari traffic yang kita sudah punya. Itu yang pertama, strategi pertama. Jadi traffic dari yang kita punya. Apa traffic yang sudah kita punya? Coba cek daftar nama di handphonenya masing-masing. Ada berapa kontak? Nah, ini namanya traffic yang kita miliki sendiri. Jadi sumbernya dari mana? Satu adalah dari kontak kita. Nggak aja kontak WA, ya. Karena sekarang mostly orang pakai WA, WhatsApp. Kita bisa konversi tuh. Coba bayangin nih, kita misalnya punya teman 5.000 yang tertarik dengan penawaran kita, tertarik dengan offer kita, ya, tertarik dengan offer kita, misalnya 10%, maka akan ada transaksi 500 orang, 500 pelanggan baru. Wah, nggak nyampe 10%, Mas, cuma 5%. Berarti akan ada berapa? 5.000, 5%-nya. Berarti 250 pelanggan baru. Nah, ini kadang-kadang kita tidak melihat kontak WhatsApp yang kita punya itu sebagai sebuah sumber daya, sebagai sebuah sumber traffic. Padahal kita bisa manfaatkan itu sebagai sumber traffic yang pertama. Karena sebagian besar orang itu punya daftar kontak di WhatsApp-nya itu cukup banyak. Saya pernah baca di sebuah artikel itu rata-rata orang itu punya di 2000-an. Rata-rata. Walau alam ya, saya lupa apakah masih relevan atau enggak karena itu masa-masa sebelum pandemi kemarin. Setiap orang punya 2000 kontak setidaknya di handphone. Ini kan sebuah potensi awal sebenarnya, modal awal yang bisa kita manfaatkan. Coba teman-teman cek di HP-nya masing-masing. Ada berapa banyak kontaknya? Apakah benar asumsi saya di 2000 tadi atau mungkin ada yang lebih rendah atau bahkan lebih banyak? Yang pertama ya. Yang kedua adalah dari database email yang kita punya. Database email ini bisa database email yang memang sudah ada, sering kita kotak-kotakan, atau kita bangun sendiri. Kontak WhatsApp juga sama ya, bisa kontak WhatsApp yang memang sudah ada sejak lama, atau kita bangun dari awal lagi juga nggak ada masalah. Ini adalah, intinya adalah traffic yang memang kita sudah punya. Database email. Dapetin database email simple kok. Kita bikin Google Form, kasih sesuatu yang menarik, sesuatu yang free, sesuatu yang bernilai, orang akan mau menukarkan apa yang kita tawarkan dengan email mereka. Ini strategi yang paling klasik seperti itu. Yang ketiga, teman FB. Ini juga sumber traffic yang organik, sumber traffic yang bisa kita utilisasi, yang bisa kita manfaatkan. Yang keempat adalah followers dari Instagram.
Kenapa saya breakdown seperti ini? Supaya teman-teman punya bayangan bahwa sebenarnya kita sudah punya modal awal yang cukup sebenarnya untuk mendatangkan traffic. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita bisa merancang offer yang menarik, membuat produk yang bagus, dikemas bagus, kemudian offernya menarik. Karena kadang-kadang offer lebih penting daripada produknya, kadang-kadang. Ini sumber traffic yang pertama ya, traffic yang memang kita miliki sendiri. Sumber traffic yang kedua, ini juga saya rekomendasikan sekali, adalah dari hasil kolaborasi atau partnership. Jadi kita juga bisa mendatangkan traffic dari partnership dengan pihak lain. Misalnya partnership dengan siapa? Yang pertama adalah partnership dengan affiliate atau reseller. Yang tadinya kita misalnya hanya punya 2.000 kontak misalnya, 2.000 sumber traffic, dengan melibatkan 10 affiliate, faktor kalinya naik. Karena masing-masing affiliate mungkin punya akses ke 2.000 kontak lainnya. Sehingga potensi traffic kita itu naik 10 kali lipat. Yang pertama, affiliate. Itu bisa kita gunakan sebagai sumber traffic. Yang kedua adalah dari influencer. Kalau kita punya kenalan influencer atau kita follow influencer, kebetulan misalnya target marketnya sama, audiensnya sama, namun produk yang ditawarkan berbeda. Misal gitu ya, kita punya produk e-book manajemen keuangan keluarga. Kemudian influencer di bidang parenting misalnya, atau family education. Itu kita bisa kolaborasi tuh. Karena yang dia jual itu berbeda dengan kita. Namun marketnya sama. Sama-sama marketnya adalah keluarga. Sama-sama marketnya adalah orang tua yang peduli dengan keluarganya. Nah, kita bisa kolaborasi di sana. Nah, tinggal teknis kolaborasinya saya nggak akan bahas detail ya. Ini kita bisa kolaborasi lah. Kita bisa kolaborasi entah bagi hasil ataupun dengan mekanisme kolaborasi lainnya. Jadi kita bisa mendatangkan traffic dari para influencer. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas. Biasanya komunitas lebih cair, lebih mudah untuk diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya saya berikan prioritas urutan, ketika mau membangun partnership, pertama bisa dengan komunitas dulu, kedua bangun afiliasi ya, affiliate, dan yang ketiga baru kita kerjasama dengan influencer. Ketika kita mengajukan kerjasama, fokusnya bukan untuk dapetin sesuatu dari mereka. Mindsetnya bukan itu. Bukan dapetin sesuatu dari mereka. Mindset kita yang perlu kita pasang pada saat kita ngebangun partnership adalah apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Value apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu yang membuat partnership akan berhasil. Partnership tidak akan berhasil kalau mindset kita itu masih sebagai seorang takers. Orang yang mau manfaatin orang lain. Itu nggak akan berhasil. Kita perlu shifting mindset-nya, bukan sebagai seorang takers, tetapi seorang givers. Berbagi peluang, berbagi kesempatan, menambahkan nilai pada orang lain. Ketika mindset-nya adalah givers, partnership-nya biasanya relatif lebih berhasil. Lebih mudah. Saya juga sering diajakin partnership oleh beberapa orang ya. Ya, ada yang mereka itu takers, ya. Fokusnya adalah pokoknya saya dapat apa gitu ya. Mereka itu berpikir seperti itu. Ada yang fokusnya itu adalah givers. Saya bisa bantu apa nih mas? Mas kalau saya bantu ini gimana mas? Dan sebagainya. Itu partnership tuh. Jadi pada saat kita mau melakukan partnership, mindsetnya adalah mindset givers, bukan takers. Ini dua strategi menghadirkan traffic, menghadirkan calon pelanggan yang saya rekomendasikan. Ada yang ketiga ini saya nggak rekomen di awal, saya juga jarang pakai,
Tetapi kalau memang teman-teman punya pengalaman di sini, bisa dipakai, yaitu dengan apa? Dengan paid traffic. Paid traffic itu adalah traffic berbayar. Misalnya apa? Paid traffic itu ya bisa pakai Meta Ads misalnya. Kemudian Google Ads. Dua ini yang paling apa ya? Yang paling banyak orang pakai. Ya, Meta atau Google. Ya, monggo silakan kalau memang teman-teman punya pengalaman di sini di paid traffic, boleh pakai itu. Tetapi kalau misalnya enggak, saran saya, rekomendasi saya adalah fokus pada dua sumber traffic ini. Dua sumber calon pelanggan ini, yaitu traffic yang memang kita miliki sendiri dan traffic yang kita bangun melalui partnership.